Rezeki katanya sudah diatur. Tapi, kenapa masih ada yang coba mengatur siapa yang boleh laris dan siapa yang tidak? Di tengah riuhnya suara anak-anak saat jam istirahat di depan gerbang SDN Bencongan 6 dan 7, Tangerang. Sebuah momen tak biasa terekam kamera. Bukan sekadar aktivitas jual beli biasa, tapi potongan realita tentang persaingan, kreativitas, dan rasa iri yang tiba-tiba jadi perbincangan satu Indonesia. Semua bermula dari sebuah video yang diunggah oleh Angga lewat akun TikTok Dunia Sulap Angga A. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pedagang muda sedang berjualan di depan sekolah. Tapi, yang ia jual bukan jajanan biasa, bukan cilok, bukan es, melainkan mainan edukasi dan alat peraga sulap, dan justru disitulah semuanya berubah. Anak-anak langsung berkumpul, antusias, penasaran. Angga bukan cuma jualan, dia juga mendemonstrasikan trik sulap di depan mereka. Ada interaksi, ada tawa, ada rasa takjub. Jualan yang bukan sekadar dagang, tapi juga hiburan dan edukasi. Namun, siapa sangka hal itu justru dianggap masalah. Dalam video tersebut, muncul seorang wanita yang mengaku sebagai pihak keamanan atau pengelola area. Ia mengonfrontasi Angga. Nada bicaranya tegas, bahkan cenderung menekan. Alasannya, pedagang lain merasa tersaingi karena dagangan Angga terlalu diminati. Ia terlalu laris, justru jadi masalah. Sang wanita bahkan menyebut adanya aturan internal yang membatasi pedagang baru, bahwa orang baru hanya boleh berjualan selama 2 hari. Sebuah pernyataan yang langsung memicu tanda tanya besar. Apakah ini soal ketertiban? Atau justru ada upaya membatasi persaingan? Angga sempat menyampaikan satu kalimat sederhana, tapi dalam maknanya, bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Namun sayangnya, jawaban itu tidak mengubah situasi. Aturan tetap aturan, kata sang wanita. SD Bencongan 6, SD Bencongan 7. Pedagang ngusir pedagang. Katanya dia yang punya wilayah sini. Jadi kalau mau jualan harus izin sama dia. Ini sekolahnya, ini jalanannya, Perum. Ini sekolahnya. Nah ini orangnya jualan ini nih. Jangan. Abang nggak boleh, saya nggak boleh jualan di sini, Bu. Iya, sekarang dikasih waktu 2 hari doang. Udah lebih dari 2 hari. Oh, emang ada peraturan harus cuma 2 hari ya? Soalnya yang lain pada ngeluh ke saya. Oh, yang siapa aja yang ngeluh? Saya mau tahu orangnya. Semuanya pada ngeluh ke saya. Depan ini ngeluh juga? Iya. Karena mereka juga nggak kebagian rezekinya. Iya toh. Abang pada ngeluh, Bang. Saya ngejualan di sini, Bang. Iya, Bangnya juta. Enggak tuh. Siapa yang ngeluh saya jualan di sini? Aja, iya. Siapa lagi? Oh, yang mana lagi? Ini ngeluh nggak? Enggak ya? Enggak, Bang, ngeluh. Oh, jadi saya nggak boleh jualan di sini karena ada yang ngadu, ada yang nggak boleh ya? Ya. Yang mana orangnya, Bu? Tunjukin orangnya yang mana aja. Semuanya. Semuanya. Ada ngeluhnya ke saya. Oh gitu. Iya, bukannya saya ini. Jadi saya nggak boleh jualan di sini, diusir ya? Bukannya diusir, istilahnya. Oh ya, hak ibu apa ngusir saya, Bu? Saya yang ke keamanan sini. Oh, keamanan. Ibu satpam? Bukan. Terus pengelola? Iya. Oh, jadi saya nggak boleh jualan di sini ya? Iya. Karena saya laris, jadi nggak boleh jualan di sini. Ya, bukannya gitu. Karena kan situ kan kebanyakan anak-anak kan pada larinya ke abang. Jadi nggak kebagian mereka semua. Kalau rezeki kan Allah yang ngasih, Bu. Nah, itu dia. Berarti ibu nggak percaya dong sama rezeki dari Allah dong? Ya, kan bukannya gitu, kan bukannya saya sendiri. Oh. Yang mengadu, banyak yang sini. Oh, banyak yang sinis. Ngadunya ke ibu gitu. Nah, karena saya yang megang keamanan sini. Oh, gitu. Jadi saya nggak boleh jualan di sini karena saya laris. Iya. Oh, soalnya gitu. Kalau orang baru gitu. Pada lari yang orang baru. Oh, gitu. Yang lama nggak kebagian, pada sedih. Pada sedih. Nggak ada yang Oh, jadi berarti kalau ada orang jualan laris harus diusir gitu ya, Bu? Pokoknya sekarang sistemnya orang baru cuma dikasih waktu 2 hari. Oh, itu peraturan dari ibu apa dari sekolah? Sekolah nggak ada pengaruh ya? Enggak, saya cuma nanya itu peraturan dari ibu atau peraturan dari sekolah? Sekolahan nggak ngaruh, di sini kita sistemnya ada keamanannya. Iya, peraturannya dari ibu apa dari sekolah? Itu yang saya tanyain. Dari saya.
Udah Ibu. Berarti ini murni Ibu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu. Dan disinilah publik mulai bereaksi. Video itu langsung viral. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut, mayoritas justru membela Angga. Ada warga sekitar yang mengaku tinggal tepat di depan sekolah dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mempermasalahkan kehadiran pedagang. Bahkan, orang tua murid pun ikut bersuara. Mereka merasa apa yang dijual Angga justru lebih bermanfaat untuk anak-anak karena melatih kreativitas dan logika. Tak sedikit juga yang membagikan pengalaman serupa bahwa dalam dunia jualan, persaingan itu wajar. Dan solusi terbaik bukan membatasi orang lain, tapi meningkatkan kualitas diri. Lalu, siapa sebenarnya sosok Angga ini? Dari penelusuran, ia bukan sekadar pedagang biasa. Angga dikenal sebagai kreator konten dan pegiat sulap dengan konsep edutainment. Ia menjual alat peraga sulap, kartu permainan, dan mainan edukatif yang bukan cuma menghibur, tapi juga melatih motorik dan daya pikir anak. Cara jualannya pun unik. Ia tidak sekadar menawarkan barang, tapi mengajak anak-anak merasakan pengalaman. Itulah yang membuatnya berbeda. Dan mungkin justru itu yang membuatnya dianggap ancaman. Kisah ini akhirnya jadi lebih dari sekadar video viral. Ini tentang bagaimana kreativitas bisa membuka peluang, tapi juga memicu gesekan. Tentang bagaimana persaingan bisa jadi sehat atau berubah jadi pembatasan. Dan tentang satu hal yang sering kita dengar, rezeki sudah diatur. Tapi di lapangan, kadang masih ada yang mencoba mengatur ulang. Kasus di depan SDN Bencongan ini jadi cermin kecil dari realita yang lebih besar, bahwa di tengah kerasnya mencari nafkah, seharusnya inovasi jadi pemicu untuk berkembang, bukan alasan untuk menutup jalan orang lain. Hingga saat ini, publik berharap ada perhatian dari pihak terkait, agar lingkungan sekolah tetap jadi ruang yang sehat, bukan hanya untuk belajar anak-anak, tapi juga untuk mereka yang berjuang mencari penghidupan dengan cara yang jujur. Karena pada akhirnya, yang benar-benar perlu dijaga bukan siapa yang paling laris, tapi bagaimana semua bisa tetap berjalan dengan adil. Dari sekolah? Sekolah nggak ada pengaruh ya? Enggak, saya cuma nanya itu peraturan dari Ibu atau peraturan dari sekolah? Sekolahan nggak ngaruh, di sini kita sistemnya ada keamanannya. Iya, peraturannya dari Ibu apa dari sekolah? Itu yang saya tanyain. Dari saya. Dari Ibu. Berarti ini murni Ibu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu.